Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, pernahkah Anda menemukan seseorang yang selalu menyalahkan orang lain atau hal lain ketika kejadian buruk menimpanya atau ada masalah dalam kehidupannya? Nah, mungkin kita juga pernah nih melakukan itu. Nah, kondisi ini disebut dengan self-serving bias. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi pada seseorang? Bagaimana kita benar-benar mengenalinya dan mencegahnya atau bahkan menanggulanginya? Ini akan menjadi bahasan kita hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan bahas dulu nih ada fun fact seputar hal-hal apa saja yang bisa merusak pertemanan. Nah, serem ya bahasannya ya. Oke, yang pertama adalah ingkar janji. Basic dari sebuah pertemanan adalah kepercayaan. Dan janji adalah bagian dari kepercayaan tersebut. Ketika teman kita berjanji atau kita berjanji pada teman kita dan kita mengingkarinya, ini kadang-kadang bisa jadi pemicu konflik dalam sebuah relasi pertemanan. Kenapa? Nah, ini nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke. Selanjutnya adalah membicarakan keburukan di belakang. Waduh, siapa nih yang masih suka melakukan praktik ini? Kayaknya di tahun 2022 udah mau ke 2023 ngomongin di belakang udah bukan lagi suatu hal yang kayaknya cakep ya untuk kita lakukan lagi gitu ya. Karena serba bebas, kita bisa mengutarakan apa yang kita rasakan. Kalau memang tidak ada kenyamanan dalam relasi hubungan pertemanan kita, sebaiknya kita utarakan saja dalam relasi tersebut. Jangan apa yang menjadi keburukan teman kita justru kita bicarakan ke teman yang lain. Ini bahaya banget. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah enggan meminta maaf. Kadang-kadang orang banyak sudah tahu nih dia salah, tapi enggan meminta maaf. Saya nggak mau saya ngerasa gengsi toh sebenarnya saya mungkin melakukan kesalahan ini karena dia juga. Nah ini juga mungkin masuk juga nih self-serving bias dalam hubungan pertemanan ini. Enggan meminta maaf ini juga menjadi satu hal yang mungkin sepele gitu ya. Orang jarang membiasakan diri meminta maaf, padahal kalau ditumpuk, diakumulasi, ini bisa jadi gunung es yang berbahaya untuk pertemanan tersebut. Oke, selanjutnya adalah tidak responsif. Nah, kadang-kadang ketika teman kita curhat gitu ya, kita akan mendengarkan, tapi sebenarnya setelah itu kita sibuk menceritakan diri kita sendiri. Kita tidak merespons apa yang menjadi masalah teman kita. Nah ini juga penting nih, nanti sebenarnya sejauh mana ini akan merusak pertemanan kalian sendiri. Kita bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang terakhir adalah menuntut sahabat untuk selalu ada di samping kita. Kita sadar ya, memang bersahabat itu maunya terus sama-sama. Seperti soul sister gitu ya, tapi sebenarnya mereka juga punya kehidupan yang lain, punya keluarga, punya ayah, ibu, suami, istri, dan juga anak-anaknya. Kita nggak bisa loh menuntut selalu bersama kita. Nah sejauh mana sebenarnya sahabat perlu punya quality time untuk sahabatnya sendiri. Sejauh mana batasannya ini juga perlu dibicarakan nanti bersama pakarnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya ada beberapa fun fact nih ya, tim kreatif seru banget loh ngasih fun fact tentang bagaimana hal-hal yang bisa merusak pertemanan. Ini soalnya bahaya juga ya, apalagi sebenarnya pasca pandemi kita mulai individualis. Sebenarnya relasi yang masih ada nih penting sekali untuk kita jaga. Nah hal-hal tersebut tadi sudah saya bahas satu persatu, tapi kayaknya lebih afdol lagi kalau kita bahas bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mbak Maria Dwindita, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Halo Mbak Maria, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Mbak? Baik, semangat nih hari ini kita ya, mau bagi informasi semangat untuk pemirsa Bincang Sehati. Oke, di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih satu persatu tentang hal-hal yang mungkin bisa merusak pertemanan. Nah ini aku mau konfirmasi lagi dan bahas lebih jauh dan lebih dalam lagi bersama Mbak Maria ya. Yang pertama adalah ingkar janji. Kalau kita bicara tentang ingkar janji emang paling gak suka ya. Kalau misalnya dia udah janji terus dia gak tepati gitu. Ini gak usah pertemanan deh sama orang yang kita baru kenal. Atau misalnya telat aja kita udah sebel. Apalagi teman yang kita percaya. Sejauh mana sih sebenarnya mengingkari janji dalam sebuah relasi pertemanan ini bisa merusak hubungan pertemanan itu sendiri?
Oke, jadi gini, kalau misalnya kita membicarakan pertemanan, basicnya itu kan adalah kepercayaan ya, Betul. dasarnya ya. Ingkar janji, akhirnya kan nggak percaya lagi kan. Betul. Nah, tapi kita harus lihat lagi juga, janjinya itu janji yang seperti apa. Kalau misalnya janjinya itu masih janji yang, ya mungkin yang kecil-kecil ya, mungkin seperti kayak, kita ngopi yuk. Terus misalnya ada, oh saya ada urusan lain gitu, dan ternyata cukup penting juga, ya itu mungkin nggak seberapa ya. Tapi misalnya, kalau misalnya saya mau nikah gitu, oh iya saya janji mau datang sebagai sahabat. Betul. Tahu-tahu nggak datang, momen spesial. Nah, bubar lah pertemanan biasanya. Jadi memang kita melihat lagi seberapa kualitas janjinya itu, lalu juga frekuensinya. Apakah terjadi terus-menerus? Terus-menerus ya. Mungkin orang kalau 1-2 kali masih oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau terus, ya udahlah males. Ya kan, biasanya kan kayak gitu. Nah, lebih ke arah situ sih. Oke, jadi lihat dulu nih, kita nggak bisa langsung, oh dia suka ingkar janji itu, kita harus wise juga melihatnya ya. Apa nih janjinya, kalau janji kecil-kecil ya mungkin lupa tadi bawain apa gitu ya. Kalau sesekali nggak apa-apa, kalau keseringan ya jangan, kayaknya ada masalah nih sama ingatannya teman kita gitu ya, kita harus bantu. Tapi kalau janji-janji yang sifatnya ini penting, seperti tadi datang ke pernikahan teman, apalagi kalau temannya memang ada tugas bawa mahar gitu ya, repot ya kalau hari itu dia nggak datang. Hari H nggak datang, nggak ngabarin, ya udah selesai. Udah selesai nih masalahnya. Jadi baiknya juga mungkin kalau dalam sebuah relasi pertemanan, karena ini basicnya kepercayaan, ketika membuat janji kita juga harus benar-benar mematangkan juga pikiran kita bisa tepati atau enggak gitu ya. Jangan asal bikin janji ya. Nah, soalnya itu banyak penting. yang janji-janjinya manis tapi nggak ditepati ya Mbak ya. Iya, nggak hanya pertemanan, relasi, semua relasi ya. Betul, itu dia. Oke, selanjutnya, apakah benar ketika kita, ini sih kayaknya benar banget ya, membicarakan keburukan teman kita pada orang lain gitu ya, ini akan merusak pertemanan. Kayak sih kalau saya udah langsung blok ya. Kalau menurut Mbak Maria sendiri gimana nih? Sebenarnya gini, balik lagi juga ke dasarnya, fondasinya pertemanan. Kita itu berteman sama seseorang karena kita menyukai orang itu kan. Tapi kalau sampai kita membicarakan keburukan, nah harus dipertanyakan lagi, kenapa kita temenan? Kalau dari kitanya sendiri ya, ngomongin keburukan teman kita gitu. Ya kan, karena balik lagi fondasinya, kita harus suka dulu gitu sama orang itu. Kalau sampai membicarakan keburukan, nah balik lagi ke trust juga. Kepercayaan gitu. Kalau misalnya nih kita tahu bahwa oh oke, teman saya membicarakan yang buruk-buruk di belakang kita. Nah, itu ya udah pasti nih orang nggak suka sama saya gitu. Buat apa berteman? Kecuali pertemanannya itu memang berbasis saling menguntungkan. Ada kan misalnya pertemanan yang bisnis ya. Jadi bukan pertemanan yang memang basisnya itu saling suka gitu. Ini beda lagi gitu ya. Mungkin ya lebih diomongin di belakang ya mungkin tahan-tahan gitu ya. Misalnya hubungan pertemanan di tempat kerja gitu. Nah, itu berbeda lagi. Jadi kita juga lihat fungsi pertemanannya itu ada di mana gitu. Fungsi pertemanannya seperti apa, ada di mana. Dan ketika kita mungkin menceritakan keburukannya nih, bentuknya seperti apa. Kalau kita bilangnya sambil bercanda gitu ya, di depan orangnya, dia kalau ngambek tuh, dia sering banget ngambek ya. Tapi kalau ngambek manyun, lucu, gemesin. Misalnya kayak gitu nggak apa-apa juga ya, itu kan bercanda ya. Nah, ini berarti kita benar-benar harus bisa melihat sih siapa orang yang tepat untuk kita panggil teman gitu ya. Oke, selanjutnya adalah enggan meminta maaf. Kadang-kadang saking udah deketnya nih Mbak Maria, ada masalah, mungkin teman satu kos gitu ya, naruh barang udah berantakan, udah nggak mau minta maaf lagi. Nggak bisa juga melihat bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Memang ini salah ya, bukannya kamu udah tahu saya. Ini sering banget terjadi dalam sebuah pertemanan, malas minta maaf. Gimana Mbak Maria? Udah pasti ya, apalagi kalau minta maafnya itu balik lagi kalau masalah besar. Mungkin kalau misalnya masalah yang masih kecil-kecil, misalnya janjian telat 5 menit gitu ya, itu kan masih sesuatu yang bisa ditoleransi gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kayak tadi ngeberantakin rumahnya temen gitu ya, atau ngerusakin malahan, ngerusakin barang, tapi malahan oh ya salah sendiri naruh barangnya di situ gitu. Nah, terkadang kan gitu. Ini mungkin nanti juga akan terbahas juga ya di self-serving bias ya. Nah, itu penting juga, jadi jangan merasa ini kecil-kecil kok, ini sepele kok. Mungkin buat teman kita nggak sepele, bagaimana kita merusak barang, apalagi kalau ngerusak hati dia, aduh bahaya banget. Itu pertemanan atau apa kalau merusak hati? Jangan sampai kayak gitu ya, kita harus benar-benar menjaga hati teman kita. Selanjutnya adalah tidak responsif. Nah, tidak responsif tuh sebenarnya sejauh mana sih? Orang bingung kadang-kadang, enggak kok setiap dia curhat saya merespons kok, tapi sebenarnya kadang-kadang dia merespons dengan masalah dia sendiri. Aku pernah juga kok kayak gitu. Iya,
itu emang biasa kok kayak gitu. Sebenarnya apakah kondisi seperti ini bisa dibilang sebagai teman yang responsif? Nah sebenarnya gini, kalau misalnya nih kita ada temen curhat, balik lagi yang namanya curhat itu kan berarti masalah ya, dia lagi butuh didengarkan. Nah yang namanya mendengarkan itu kan nggak cukup cuma yang kayak oh gitu, oh iya, atau mungkin kita sambil main HP, Ya, nah kan, aduh. nah banyak kayak gitu kan. Nah itu ya kita bisa bilang nggak responsif sebenarnya, berarti dia nggak bisa mendengarkan dengan baik gitu. Nah kalau pertemanan, nggak hanya pertemanan sebenarnya, semua relasi itu dibutuhkan kan give and take ya. Jadi nggak hanya kita yang didengarkan gitu, kita harus bisa mendengarkan juga. Betul. Nah itu ya kenapa akhirnya kalau misalnya kita nggak pernah memberi, hanya menerima aja, ya otomatis hubungan itu nggak jadi dua arah kan. Ya akhirnya berakhir kebanyakan. Nah, gimana cara mengomunikasikannya? Mungkin saya pernah punya pengalaman ya ketika saya berbicara, tapi kayaknya dia direspons, tapi sebenarnya direspons dengan masalah dia lagi gitu. Jadi kayaknya nggak beres-beres ya. Nah dalam kondisi ini apakah sebenarnya baiknya saya diem aja deh daripada pertemanan saya rusak, atau sebenarnya saya memberitahu kamu kayaknya sebenarnya kamu sering loh tidak merespons apa yang saya katakan, kamu lebih sibuk dengan masalah kamu sendiri gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih kita utarakan? Sebenarnya balik lagi kita lihat kualitas pertemanannya seberapa ya. Mungkin kalau udah teman deket banget kan santai ya, misalnya dengerin dong gitu, ya kan? Atau ini lagi mau cerita dulu gitu, dengerin dulu gitu. Itu mungkin kita lebih santai. Tapi kalau balik lagi misalnya teman di pekerjaan atau baru kenal mungkin barang 1 bulan ya, sebenarnya sih nggak disarankan juga gitu ya. Kita tiba-tiba langsung mengemukakan bahwa kok kamu nggak dengerin saya sih gitu. Jadi balik lagi ke kualitas pertemanannya. Kualitas pertemanannya dulu, sejauh apa, sedekat apa, kita juga tahu ya kira-kira orang ini bisa menanggapinya dengan bagaimana. Nah kalau baru kenal, baru PDKT terus sudah minta didengerin banget, kayaknya rada berlebihan dikit ya. Oke. Selanjutnya adalah menuntut sahabat untuk selalu ada di sampingnya. Ini sering juga terjadi nih. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sahabat ini adalah manusia yang berdiri sendiri juga, dan bahkan dia punya kehidupan lain. Sejauh mana sebenarnya seorang sahabat itu punya kualitas atau kuantitas pertemanan dan ada batasannya? Nah batasan itu sebenarnya kuncinya. Bahwa banyak orang menganggap bahwa kalau yang namanya sahabat, saya lagi susah harus ada dong gitu. Nah banyak kejadian kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita sampai berpikir seperti itu, kita bisa bilang bahwa kita juga berarti dalam tanda kutip ya nggak menghargai waktunya sahabat kita, ya kan? Betul. Karena gini, balik lagi yang namanya hadir itu nggak harus secara fisik. Betul. Misalnya bisa lewat, sekarang kan lebih gampang ya komunikasi Video ya. call. Bisa chat, ya kan, video call dan sebagainya. Jadinya bukan berarti bahwa yang namanya sahabat saya lagi susah, saya harus ada. Pertanyaannya, kalau sahabatnya susah, apakah mau juga gitu seperti itu. Nah, itu dia, jangan bisa menuntut aja ya. Sejauh mana kita sudah bisa memberi juga pada sahabat kita, dan nggak selalu sahabat itu bergerombol ya, bergerombol seperti semut lagi bawa roti bareng-bareng gitu. Rotinya habis, udah deh mencar. Jadi bukan pas senengnya aja sebenarnya, tapi pas sedihnya kalau memang tidak ada bersama kita juga nggak apa-apa. Support dan doa dia juga sebenarnya berarti buat kita ya Mbak ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih untuk topik utama kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan bahas nih topik utama kita tentang self-serving bias. Sebenarnya apa sih self-serving bias? Nah, mungkin pemirsa tadi sudah pernah dengar di opening bahwa ini adalah orang yang sukanya menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Apakah cuma di bagian itu saja atau sebenarnya lebih luas lagi, nanti kita bahas bersama pakarnya. Tapi mungkin pemirsa di rumah yang punya pertanyaan atau pengalaman tentang tema kita hari ini bisa menelpon kami loh di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Maria Dwindita, MPSI Psikolog dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Kita lanjut ya Mbak. Tadi seru banget di segmen sebelumnya kita udah bahas nih tentang hal-hal yang bisa merusak pertemanan, dan ternyata sebenarnya menyinggung juga nih bagian dari self-serving bias. Kalau kita bisa jelaskan lagi lebih detail, sebenarnya apa sih bentuk self-serving bias ini? Oke, self-serving bias itu adalah intinya ketika ada sesuatu positif atau suatu mungkin achievement kali ya, keberhasilan, kita nggak mengambil kreditnya.
Padahal Klaim ya. mungkin kerjanya bukan kerja Kerja kita orang atau lain nggak bisa mungkin jadi. kerja tim harusnya. Nah tapi ketika terjadi kesalahan, kita menyalahkan pihak luar. Bisa orang, bisa mungkin situasi gitu. Nah itu inti dari self-serving bias ini. Gitu. Oke, jadi ketika ada keberhasilan, achievement, award, langsung diklaim. Mau itu kerjaan siapapun ya, tapi kalau ada kesalahan langsung dilempar ke orang lain walaupun itu kerjaan dia. Ini sering terjadi ya di dunia tipu-tipu ini ya Mbak ya. Baik, nah kalau bicara tentang presentasinya, orang-orang dengan kondisi ini berapa sih bisa kita temui dalam istilahnya lingkungan sosial, lingkungan kerja? Apakah cukup sering? Paling tidak dalam satu kantor tuh ada aja satu yang kayak gitu tuh. Malahan nggak cuma satu kalau kita membicarakan Bisa di kantor. banyak, waduh. Karena balik lagi perilaku self-serving bias ini biasanya muncul di lingkungan yang kompetisinya tinggi. Kompetitif ya? Kayak kantor, lalu pendidikan tinggi gitu. Nah itu pasti muncul dan pasti banyak sih sebenarnya karena terkadang ini kan nggak disadari juga. Yes. Oke, jadi justru di tempat-tempat yang memang tingkat kompetisinya tinggi seperti kantor, para mahasiswa nih ya yang biasanya kalau bikin makalah berkelompok, siapa yang ngerjain, siapa yang presentasi, pokoknya dia deh yang keren gitu ya. Tapi kalau ada salah, dia langsung menyalahkan teman-temannya. Ini biasanya memang sering terjadi di area-area yang kompetitif ya Mbak ya. Nah, apakah orang-orang demikian ini sebenarnya masuk dalam karakter atau sifatnya? Atau sebenarnya ada masalah atau terpaan pengalaman juga yang membuat dia menjadi orang yang demikian? Oke, jadi kan ini kalau misalnya kita membicarakan karakter seseorang ya, karakter seseorang itu kan nggak dibangun dalam semalam. Betul. Gitu. Pasti ada berbagai peristiwa runtutan itu yang membuat dia menjadi atau mungkin menuntut dia menjadi seperti itu. Karena pada dasarnya ini kan self-serving bias itu merupakan mekanisme pertahanan diri. Apa yang dipertahankan? Harga dirinya gitu. Mungkin dia punya pengalaman ketika dia direndahkan. Atau mungkin dulu dia itu dibesarkan dengan pola asuh yang lebih bahwa oh papa mama sayang loh kalau kamu ranking 1. Ada syarat gitu ya? Ada syaratnya gitu. Aduh kalau kamu ini bukan anak mama nih, kadang mungkin bercanda gitu. Tapi balik lagi kita nggak tahu kalau ternyata itu masuk banget ke seseorang gitu. Oke, jadi kalimat-kalimat yang dianggap orang tua atau parents di rumah ini adalah motivasi sebenarnya ternyata bisa jadi luka batin atau inner child seseorang yang nanti akan berimpact pada karakter dia saat dewasa. Nah biasanya orang dengan self-serving bias ini menyadari nggak sih kalau dia melakukan itu pada orang lain? Kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak, karena merasa bahwa oh ini emang karya saya gitu. Atau enggak ini ya memang kesalahan orang lain bukan saya gitu. Nah itu banyak sekali nggak disadari. Yang menyadari orang-orang sekitarnya biasanya. Entah itu rekan kerjanya atau mungkin keluarganya gitu biasanya. Dan ini kan pastinya merugikan banyak orang ya. Mungkin banyak sebagian orang apalagi mungkin udahlah ini teman dekat saya, ini teman saya diam aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau teman saya senang, ya udah saya ikut senang. Tapi akhirnya ini menumpuk bisa jadi nih, jadi masalah untuk temannya gitu ya. Nah. Sebenarnya saat kita, balik lagi tadi dalam pertemanan, saat kita mengomunikasikan ini pada teman kita atau mungkin rekan kerja kita yang punya self-serving bias, mereka akan dengan sendirinya, oh ya benar nih, sadar. Atau sebenarnya enggak, mereka akan mengelak dan membantah. Nah, jawabannya sebenarnya tergantung Bisa bagaimana beda-beda penyampaiannya dan kualitas hubungannya juga. Kalau misalnya memang kualitas hubungannya ini sudah lebih kepercayaannya sudah lebih terbangun. Nah, itu biasanya sih akan menerima orang tersebut. Tapi kalau misalnya kepercayaan belum terbangun, lalu kita mungkin ya mengkritiknya itu seperti menghakimi. Betul. Kamu tuh orangnya begini-begini loh. Kamu tuh tukang nyalain orang loh. Kamu suka nyalain orang. Padahal kita lagi nyalain dia. Kita lagi nyalain juga gitu. Nah, itu lebih seperti itu gitu. Jadinya memang balik lagi bagaimana penyampaiannya, mungkin kita juga harus membukanya lebih halus gitu. Ini sebenarnya kerja sama tim gitu atau dan sebagainya gitu. Gimana lebih ada nggak asal tembak gitu. Oke, jadi memang orang yang tepat dengan bahasa dan komunikasi yang tepat ini baru bisa membuat dia mungkin akan tergugah dan sadar ya. Tapi kalau bicara tentang karakter atau mungkin indikatornya deh, seseorang ini memang self-serving bias adalah apa aja nih? Kadang-kadang kita baru ngeliat karena abis nonton Bincang Sehati ini, topik hari ini, wah dia nyalain orang, ini self-serving bias nih, langsung self-diagnose juga gitu. Nah sebenarnya indikator yang memang khas sekali dari orang ini selain menyalahkan orang, itu apa?
Oke, jadi mungkin saya sedikit klarifikasi dulu ya, self-serving bias itu bukan merupakan diagnosis, tapi Betul. lebih kondisi mental gitu Betul. ya, suatu kondisi. Nah, kalau misalnya nih kita membicarakan kondisi, sebenarnya mungkin kita pun juga pernah Pernah loh, gitu. bisa Jadi, jadi. oh ada kondisinya kita melakukan ini gitu. Tapi balik lagi, misalnya kita bilang bahwa orang itu selalu self-serving bias, belum tentu gitu. Bisa jadi itu dia terjadi seperti itu karena tuntutan di kantornya. Nah, bisa jadi tuntutan di kantornya, atau kalau misalnya di rumah dia memikul tanggung jawab yang lebih besar gitu. Nah, jadi memang kita harus lebih lihat kasus per kasusnya gitu. Kalau misalnya kita bilang ciri-cirinya ya seperti apa, itu biasanya ya balik lagi pada dasarnya ya intinya dia ketika ada kesalahan ya dia menyalahkan situasi. Misalnya sebagai contoh, sekarang ini lagi banyak banget orang ketika gagal dia menyalahkan orang tuanya. Karena saya dulu dididik dengan pola asuh yang seperti ini. Nah, lalu jadi saya menjadi orang yang seperti ini, makanya saya gagal gitu. Ketika sukses, orang tuanya dilupain. Nah, Ketika kan? sukses, saya emang berbakat gitu, atau Betul. saya emang punya potensi. Jadi ya memang intinya adalah seperti itu gitu, kalau self-serving bias. Jadi ketika dalam sebuah kegagalan dia mungkin ingat banget nih sama orang tuanya gitu ya, dan dia merasa ini adalah mental issue yang membuat saya menjadi orang yang gagal gitu, dan ini dipupuk sudah lambat laun dari dulu. Tapi ketika itu sukses, apa yang dipupuk oleh orang tua dia lupa juga. Ini orang tua gimana temen gitu ya. Nah. Kalau kita bicara tentang klaim mengklaim, ini juga sering ya, nggak cuma antar negara, antar teman juga suka klaim-klaim aja nih kerjaan-kerjaan orang gitu ya. Kenapa sih orang sampai hati bisa mengakui kesuksesan, atau mungkin inilah dalam dunia kerja ide orang lain deh. Dia sempat dengar orang lain mengutarakan pada dia, tapi di meeting besar dia mengklaim, ini saya punya ide. Kenapa orang bisa sampai hati melakukan hal tersebut? Biasanya itu karena motivasi. Dia punya motivasi untuk menonjolkan dirinya. Jadi untuk menonjol gitu. Dan biasanya ini memang terjadi di orang yang punya justru harga dirinya malah tinggi. Bahwa saya harus menjadi yang terbaik. Padahal balik lagi, kita kan nggak harus selalu menjadi yang terbaik gitu. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan memang di cara berpikirnya. Mindset dia udah ada yang salah ya. Saya harus selalu berhasil. Saya tidak boleh gagal gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki mindset seperti itu, pola berpikir seperti itu yang akhirnya menyebabkan kita ketika kita misalnya gagal, aduh rasanya kayak dunia hancur, jadi kita menyalahkan luar gitu. Nah ini juga jadi masalah ya, mindset kita juga nih. Ini bisa membuat diri kita akhirnya istilahnya terkukung dalam kondisi yang begitu-begitu saja. Padahal kadang-kadang mungkin tadi Mbak Maria sendiri bilang bahwa mindsetnya kalau saya mau sukses, saya tuh harus yang terdepan, saya harus dilihat dan menonjol. Padahal kita nggak, sukses tuh bisa juga loh mengomunikasikan ide orang lain dengan baik, dan kita tetap menotis nama orang tersebut, dan itu bisa berjalan dengan baik. Proyeknya itu juga benar kesuksesan bersama ya nggak sih Mbak? Iya benar. Nah, sukses bersama-sama gitu. Itu sebenarnya mindset yang harus dibangun. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana nih menanggulanginya, balik dulu deh dari pasti yang merasakan belum tentu langsung sadar. Orang di sekelilingnya dulu, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya? Karena support system ini penting kan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mengomunikasikannya caranya gimana agar tepat? Sebenarnya ada kalanya gini, kalau misalnya kita tahu nih teman kita atau keluarga kita itu lagi sebenarnya mengalami kegagalan, lalu melakukan self-serving bias gitu. Nah, sebenarnya kita bisa bilang, maksudnya nggak apa-apa kok ini gagal gitu. Kan kita bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk selanjutnya gitu dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa lebih membangun bahwa nggak apa-apa loh gagal. Itu yang pertama. Lalu sebenarnya biasanya ketika orang melakukan self-serving bias itu tadi kan dia lagi ada pertahanan diri ya. Betul, lagi membentengi dirinya sendiri. Lagi membentengi diri. Nah, sebenarnya sebagai support system kita ada buat dia. Ada buat dia, dan kita sambil ada buat dia itu kita meyakinkan bahwa ya kita manusia gitu. Balik lagi, kita manusia, kita punya kelebihan, pasti kita juga punya kekurangan gitu. Benar tidak sih dalam orang yang sedang membentengi diri atau sedang membuat garda gitu ya untuk melakukan istilahnya memprotek diri, sebenarnya dia dalam kondisi paling tidak aman, insecure. Nah, boleh nggak sih kita memberikan hal-hal yang semacam
saya apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk, saya tetap ada kok buat kamu, saya menerima kamu. Apakah itu membuat efek nyaman pada dia agar dia paling tidak mau membuka dan sadar gitu bahwa apa yang saya lakukan saya nggak baik nih gitu. Sebenarnya kita yang penting jangan terlalu ini juga ya, maksudnya jangan terlalu straightforward, jangan. Karena kalau misalnya kita terlalu gitu kan dia balik lagi ya, dia lagi membentengi diri nih, Justru kayak makin benteng ya. kayak ibaratnya kayak dia lagi mau berhadapan sama beruang gitu ya. Kita menyebutnya fight or flight response gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, memang kita lebih ada untuk dia dulu, misalnya ya udah makan bareng aja atau ngopi bareng gitu, supaya apa, bentengnya makin menipis, makin lama. Ya mungkin ini bentengnya nggak beneran terlihat ya, Betul. coba kita kan bisa ngerasa ya, oh orang ini udah mulai nyaman lagi dengan dirinya gitu. Ketika dia udah mulai nyaman, kita baru masuk. Nah, jadi jangan tiba-tiba ngasih rumah singgah untuk kenyamanan tersebut sebenarnya. Jadi balikin dia yang cemas ini ke rumah lain aja gitu. Ntar akhirnya dia bentengin diri, tapi sebenarnya dia sendiri yang harus, paling tidak benteng-benteng ini dia sendiri yang harus merobohkannya ya. Iya, harus dari dalam. Dari dalam. Karena kalau misalnya kita yang ngetok, nah itu biasanya malahan ada beberapa malah marah. Oke. Bisa jadi malah makin konflik. tinggi, akhirnya di blok. Aduh, siapa sih yang suka di blok nih ya? Aduh, benar-benar bahaya. Nah, kalau kita bicara tentang memang ini kayaknya bentengnya nggak terlihat kasat mata gitu loh istilahnya ya. Tapi ada juga orang-orang di sekelilingnya ini nggak peka. Akhirnya malah klaim-klaim yang dilakukan atau menyalahkan orang ini disupport sama lingkungannya. Gimana nih kalau kita ada di dalam kondisi semacam itu? Aduh, saya tahu nih dia sebenarnya nggak gini, kok dia malah disupport sih kesalahannya kayak gitu. Itu apa yang harus dilakukan ya orang-orang? Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita mungkin dalam posisi itu atau kita pernah melakukan hal itu. Kita harus lihat lagi kondisinya ya. Karena balik lagi tadi self-serving bias ini biasanya banyak muncul di company gitu, di kantor gitu ya, di kantor-kantor. Nah, kalau misalnya ternyata yang self-serving bias itu adalah atasan kita, wow, nah itu kan malah mengancam kan. Jadi kita harus lihat, kecuali misalnya self-serving bias ini terjadi di teman kita, atau misalnya terjadi di keluarga kita. Betul. Nah, itu mungkin masih bisa. Atau kalau misalnya di pendidikan tinggi pun kayaknya masih bisa gitu, lebih bisa. Tapi kalau misalnya kita membicarakan di lingkup pekerjaan, nah itu mulai ada strata kan di situ. Ada strata, ada strateginya juga kayaknya ya. Kita jangan sampai kayaknya perang kesiangan juga nantinya. Karena ya. banyak kejadian seperti itu. Sebenarnya dilakukan baik, misalnya menegur atasannya gitu ya, atau memberi masukan lah, bukan menegur ya, memberi masukan. Tapi ya balik lagi, yang namanya atasan, harga dirinya juga makin tinggi kan. Nah, jadi memang kita harus benar-benar nih cari waktu yang tepat, mood atasan kita lagi oke atau enggak, dan akhirnya jangan sampai masukan yang baik ini berujung pada surat PHK, jangan sampai ya Mbak. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi tentang tema kita hari ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang self-serving bias. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Maria. Mbak, kalau kita bicara tadi memang lingkungannya di lingkungan kompetitif. Berarti apakah ini menjadi indikator bahwa orang-orang yang punya self-serving bias biasanya terjadi pada usia-usia produktif? Nah, kalau misalnya terkait usia, memang saya sendiri juga masih belum menemukan ini ya, penelitiannya gimana. Tapi memang kalau berdasarkan penelitian yang sudah ada, itu memang lebih ke arah semakin usianya bertambah, kan semakin gambaran diri, harga diri itu kan semakin banyak yang dijaga ya. Nah, self-serving bias itu memang lebih banyak muncul di orang-orang yang seperti itu. Karena kan ini kebalikannya orang rendah diri ya. Betul. Jadi memang biasanya malahan di usia produktif yang dia mungkin udah membangun karir, udah membangun nama gitu, dan semakin tinggi, semakin senior, semakin kuat gitu. Kecenderungannya tapi ini. Jadi sebenarnya memang ini bisa dilakukan oleh seseorang untuk bertahan.
Iya, Jadi bisa dibandingkan dibilang begitu. bisa dibilang seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang sudah pada tahap tertentu gitu ya, bukan lagi sedang merintis, lagi susah payah mau mendapatkan posisi, biasanya mereka akan justru akan lebih bisa memahami atau paling tidak ya mau nggak mau ngikutin kemauan orang juga gitu ya, nggak mungkin nyalain orang, namanya pegawai baru gitu kan, bisa nggak jadi nih probationnya dilanjutkan misalnya kayak gitu. Nah kalau bicara tentang tadi kan di dunia kerja pasti banyak banget deh. Nah kalau bicara tentang keluarga, ada nggak sih yang kayak gitu? Apakah ini juga ada kaitannya kalau kita sering bilang jatuh gitu ya, salahin, marahin lantainya gitu kan. Kadang-kadang kita suka tanpa sadar tuh agar si anak nggak nangis, agar si anak nggak merasa aduh kenapa gitu ya makin sedih. Justru jadi kita membuat dia menyalahkan hal lain. Apakah ini bisa menjadi satu pemicu atau nantinya bisa membuat seseorang melakukan tadi self-serving bias? Nah, bisa banget sebenarnya. Karena apalagi gini, sekarang ini ada fenomena pola asuh di mana orang tua itu masuk banget ke lingkup misalnya anak konflik sama temannya. Betul. Nah, sebenarnya kan itu latihan bagaimana dia menyelesaikan masalah, Iya. menyelesaikan konflik. Tapi orang tua langsung masuk dan langsung menyalahkan temennya tanpa tahu konteksnya seperti apa sih nih, berantemnya seperti apa sebenarnya. Dan mungkin kita bisa lihat juga, mungkin anak kita itu yang menjadi pemicu pertengkaran. Nah, tapi ada kalanya orang tua itu langsung menyalahkan. Nah, anak kan dengan melihat itu bahwa oh oke, berarti kalau misalnya ada masalah, salahin aja lingkungan. Saya aman-aman aja. Nah, kalau kebayang kalau seseorang tumbuh bertahun-tahun dengan pola asuh yang seperti itu, nah pasti kan dia akan menjadi kebiasaannya dia juga, cara berpikirnya kan. Betul juga ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar gitu, begitu sayangnya sama anak, kita selalu pengen jadi pelindung dia tanpa sadar. Justru kita membuat dia banyak hal ya, nggak belajar manajemen konflik, terus juga nggak belajar mengakui kalau kita salah gitu, dan nggak belajar minta maaf juga. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, kalau bicara tentang hal tersebut, nah, kalau anak-anak biasanya paling nggak mau terlihat itu nggak berhasil, terlihat gagal, terlihat tidak baik itu di depan orang tuanya. Ada nggak kaitannya si self-serving bias ini dengan sosok tertentu yang ingin dia notice? Dia mau dapat perhatian dari sosok ini sebenarnya. Akhirnya dia melakukan hal tersebut, tapi hanya karena orang tersebut. Banyak sebenarnya. Anak ke orang tua, Betul. karyawan ke atasan. Ya. Mungkin mahasiswa ke dosennya, Ke dosen. pembimbingnya gitu. Untuk mendapatkan pengakuan. Nah, itu biasanya di hubungan yang memang ketika kita mencapai sesuatu, kita berprestasi, baru perhatian muncul. Nah, cuma kalau misalnya balik lagi, kalau di dunia pendidikan ataupun kerja, ya pasti kan seperti itu adanya gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya sekarang ini kan yang bisa kita kontrol, kalau misalnya di sini ada orang tua yang mendengarkan, atau mungkin ada calon orang tua juga. Nah, itu sebenarnya kita bisa kontrol saat ini gitu. Nah. Jadi jangan sampai kita itu menunjukkan perhatian hanya ketika anak kita itu sukses gitu. Betul. Hanya ketika anak kita itu melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi jangan sampai orang tua tuh punya cinta bersyarat gitu lah istilahnya ya. Jadi Nah, membuat anak kayaknya kalau enggak kayaknya mama nggak sayang nih sama aku. Kalau enggak melakukan ini kayaknya papa nggak sayang sama aku. Jangan sampai melakukan hal tersebut. Ini bisa bahaya. Apalagi nanti dia masuk ke dunia kerja yang lebih bahaya lagi ya. Istilahnya dunia luar tuh lebih kejam loh. Nah itu ya, konfliknya juga harus dia tangani. Berarti kadang-kadang kita nggak salah ya kalau kita merasa kok kayaknya sama orang ini saya nggak cocok bekerja. Saya cocok berteman aja. Ketika memang saat bekerja kok kayaknya dia sering melakukan hal-hal yang justru merugikan saya. Itu memang mungkin bisa terjadi ya orang tersebut bisa terjadi gitu. Karena memang malahan kalau misalnya nih kita punya teman yang deket banget. Ada kalanya ya itu ternyata ritme bekerjanya, cara bekerja itu berbeda gitu. Bahkan nggak hanya terkait self-serving bias ini gitu. Nah, dan banyak kejadian pertemanan rusak ketika udah mulai bercampur dengan hal lain gitu, terutama pekerjaan. Jadi kalau bisa sahabat ya jangan satu divisi, aduh ya, karena kadang-kadang gara-gara itu bumbu-bumbunya bisa rusak. Oke, kita coba nih buka pertanyaan dari Instagram, ada dari sorry nih saya jadi nggak kelihatan, Rita, nggak apa-apa Mbak Maria, nggak apa-apa, sudah terbaca. Pertanyaannya adalah, saya punya teman yang ketika melakukan kesalahan dan diingatkan,
kerap kali kembali menyalahkan orang lain tanpa mau introspeksi diri. Bagaimana cara menegur agar dia pun tidak tersinggung? Itu juga PR kita semua yang dari tadi kita bahas nih Mbak Rita nih ya. Semoga bisa dijawab secara tuntas oleh Mbak Maria. Gimana nih Mbak Maria, ini kayaknya masih jadi masalah yang belum, rasa nggak enakan balik lagi. Negurnya gimana? Nanti dia marah nggak ya? Gimana dong Mbak Maria? Nah, sebenarnya gini, itu balik lagi yang namanya pertemanan itu kan tadi ada batasan ya. Nah, sebenarnya dengan kita sudah menegur, sudah mengingatkan, itu kita sebagai teman tuh udah menjadi teman yang baik. Betul. Intinya, tapi balik lagi, hasilnya orang itu mau ikut atau enggak, ya balik ke orang itu gitu. Tapi yang penting kita jadi nggak usah menjadi, aduh saya stres nih kok, saya kayaknya udah melakukan yang terbaik, saya udah negur dia kok dia balik lagi. Nah, manusia itu faktornya banyak sekali gitu. Jadi ya memang sih jangan sampai membebani diri kita. Yang penting kita udah melakukan sebagai sahabat, ya sudah di situ aja. Itu aja ya, kita sudah menjelaskan loh apa yang kamu lakuin tadi tuh kurang oke loh, nggak baik loh, itu ngerugiin orang lain gitu ya. Itu mungkin bisa, atau mungkin kita bisa juga menanyakan nggak sih, kamu sebenarnya perasaan lagi gimana nggak sih? Kan kadang-kadang seseorang bisa kok tiba-tiba teman saya yang saya kenal fine-fine aja kok jadi bisa melakukan ini ya. Itu bisa juga nggak sih didasari sebagai luapan dari satu hal atau masalah yang ada di belakangnya. Akhirnya dia melakukan hal tersebut tiba-tiba situasional. Nah, kalau misalnya memang ada perubahan perilaku secara tiba-tiba, itu memang lebih baik kita tanyakan dulu. Ada apa sih, ada masalah apa gitu. Jangan-jangan ada masalah di keluarganya gitu. Banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau tadi yang Mbak Rita tanyakan, itu mungkin lebih udah lama menahun ya. Menahun. udah seperti itu, lalu udah dikasih saran dan sebagainya, tapi nggak mau menerima. Itu balik dia. lagi nggak, seorang psikolog aja kliennya nggak semuanya ngikutin. Itu dia, apalagi kita yang bukan psikolog ya, cuma teman-teman curhat saja gitu ya. Nah Mbak, kalau kita bicara tadi balik lagi, bisa jangan-jangan kita pernah melakukannya, kan kita bisa saja tidak sadar gitu ya. Nah, situasi-situasi apa yang bisa memungkinkan seseorang yang sebenarnya bukan orang yang self-serving bias reguler gitu ya, tiba-tiba melakukan itu? Masalah-masalah semacam apa yang bisa jadi membuat seseorang itu berubah drastis, situasional lah saat itu saja dia melakukan hal itu? Oke, biasanya itu karena dia self-serving bias itu kan ada juga orang menghindari tanggung jawab. Bisa jadi memang ada tanggung jawab yang besar, dan kalau misalnya memang pada dasarnya orang itu bukan seperti itu gitu ya, tapi tiba-tiba muncul gitu. Bisa jadi ya itu ada tuntutan misalnya dari lingkungan pekerjaan di mana dia harus perform yang bagus gitu. Performanya harus bagus, harus achieve di titik tertentu gitu. Nah, karena stresor yang besar dan itu kan pasti bertumpuk ya, terus menerus. Mungkin awalnya dia masih nggak keluar gitu, tapi dia dipendam terus, sama aja kayak bola kan, ditekan terus meletus kan akhirnya kan. Nah, meledak, mungkin munculnya perilaku seperti itu yang sebelumnya nggak pernah muncul. Atau pada proyek-proyek tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu sebenarnya kita sadar kita kayak nggak mampu nih, tapi nggak mau mengakuinya, akhirnya terjadi semacam itu. Boleh nggak sih ketika kita sadar, kayaknya saya sudah terlalu sering nih menyalahkan orang lain pada ketidakmampuan saya sebenarnya. Jujur itu adalah jalan yang lumayan efektif nggak sebenarnya? Saya sebenarnya mungkin sama bos sebenarnya saya kurang bisa nih, kurang cakap nih untuk melakukan ini. Bukan bermaksud untuk memberikannya pada orang lain. Boleh nggak memberi waktu lebih panjang atau memberi masukan juga untuk saya? Apakah itu jalan yang cukup baik untuk paling tidak membuat kita jangan akhirnya terus nih nyalain orang banyak, makin banyak kayak sarang laba-laba. Oke, kalau misalnya lingkungannya memungkinkan untuk itu sesuatu yang bagus banget. Tapi balik lagi, idealnya seperti itu. Tapi balik lagi kita hidup nggak ada yang ideal ya. Realistis gitu ya. Karena banyak sekali kasus seperti itu. Jadi saya juga biasanya menyarankan seperti itu. Tapi lalu pasti disampaikannya udah seperti itu, tapi tidak diterima gitu. Kebanyakan tidak diterima. Apa dong yang dirasakan orang-orang ini? Atau mungkin kita juga pernah merasakan ketika tidak diterima, lalu akhirnya saya ya udah terjebak pada kondisi demikian yang tidak selesai-selesai. Akhirnya menjadi karakter yang terus menahun saya lakukan. Berarti pengobatannya, atau istilah bukan pengobatan ya, apa yang harus saya lakukan untuk menanggulangi agar ini tidak terjadi lagi pada diri saya ataupun mungkin orang di sekitar saya? Nah, kalau misalnya untuk penanggulangannya, kalau kita melakukannya ke diri sendiri ya, kita yang pertama itu harus
kenal dulu sih, kenal. Yang pertama kenal aja. Jadi gini, biarpun lingkungan kita menuntut, balik lagi kita kalau misalnya lingkungan menuntut, kalau misalnya kita udah kenal bahwa oke, ya ini kita nggak mampu, saya udah berusaha sebisa mungkin kok. Kita meyakinkan ke diri kita, jadi ya bukan ngomong ke orang lain gitu bahwa saya nggak mampu, boleh nggak misalnya durasi lebih panjang. Nah itu kan belum tentu, kalau emang bisa ya oke gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mengenal diri kita, ya udahlah nggak apa-apa, biarpun kurang bagus hasilnya, tapi ini udah sebaik semampu saya. Nah itu biasanya akan terhindar dari self-serving bias. Nah balik lagi, kalau misal orang kan suka bilang ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Semakin kita kenal sama diri kita juga akan semakin sayang sama diri kita juga. Nah itu masuknya ke ranahnya kita ada namanya sebut self-compassion. Ketika kita punya self-compassion dalam bekerja, nah itulah di situ biasanya kita akan memaklumi bahwa oke, kita manusia gitu. Ya udah gitu. Mungkin bisa menertawakan juga kegagalan gitu sama teman-teman kantor gitu. Nah, ada juga yang seperti itu gitu. Itu yang kadang-kadang justru sebenarnya ya udah ya, ini akan membuat semuanya mengalir lagi, terobati dengan sendirinya. Istilahnya kalau anak zaman sekarang healing lagi gitu ya. Nah, tadi kalau kita bicara tentang ya memang bakal mudah terjadi di dunia yang kompetitif atau di relasi yang kompetitif. Bagaimana dalam hubungan cinta? Bisa nggak nih terjadi? Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema kita hari ini self-serving bias. Dan bagi pemirsa nih, ayo yang masih punya pertanyaan kita telepon sekarang sebelum waktunya habis di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi ya bersama Mbak Maria dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Mbak, kalau tadi bicara tentang ya ini sering terjadi banget di dalam lingkungan kompetitif. Tadi ada di kantor, mungkin para mahasiswa. Gimana kalau di rumah yang kita anggap adalah tempat ternyaman kita dengan relasi yang paling kita percaya? Mungkin nggak terjadi? Mungkin banget terjadi. Karena banyak sekali kasus di mana, apalagi terkait mendidik anak. Nah, misalnya ketika anak berhasil, oh ini anak papa atau ini anak bapak ini. Anak papa. Atau enggak mungkin kebalikannya, oh ini anak ibu mama nih gitu. Pas anaknya mungkin memunculkan perilaku yang buruk ya. Nah itu terkadang ini mirip banget nih sama si ini ya. Nah atau enggak misalnya salah satu bekerja, salah satunya di rumah. Biasanya kan yang bekerja suami ya, ibunya istrinya di rumah gitu. Nah lalu ketika anaknya masalah atau mungkin di sekolah dipanggil gitu. Ini semua salah mamanya nih, mamanya yang di rumah gitu. Nah banyak kejadian seperti itu. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk self-serving bias tanpa disadari. Tanpa disadari, padahal praktik itu kayaknya lazim kita temui ya. Nah, mengklaim siapa anak siapa, bahkan suka nenek dan kakek klaim juga gitu ya. Benar. Itu dia, padahal kunjungannya setahun sekali. Nah kalau kita bicara tentang hubungan relasi percintaan, keluarga, terus ada self-serving bias, ini gimana gitu loh, maksudnya biasanya disadari nggak sih kadang-kadang karena cinta kita tuh mungkin ngerasa enggak lah, memang dia orangnya gini kok, dia namanya pemimpin keluarga, kepala keluarga gitu kan. Apakah ini akhirnya banyak yang terlalu kompromi dengan tindakan ini dalam keluarga? Nah balik lagi, kalau misalnya memang komprominya itu nggak menjadi stresor bagi si istri atau mungkin sebaliknya bagi si suami, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang bermasalah adalah ketika ini menjadi stresor. Dan balik lagi, pernikahan itu kan kayak lari maraton ya, kayak panjang gitu prosesnya. Bisa jadi 5 tahun pertama bisa, tahun ke-6 mulai kok ini kayak gini banget ya pasangan saya ya gitu. Nah makanya daripada sebelum itu terjadi, pas lagi misalnya belum terlalu memanas hubungannya, lebih baik sih dikomunikasikan sebenarnya idealnya gitu. Karena banyak yang menahan sih memang. Jadi banyak yang nahan. Di tahun-tahun pertama kalau diklaim itu anak papa, iya anak papa gitu ya. Nggak apa-apa, tapi udah mulai tahun ke-6 kok papa mulu gitu ya. Atau ini anak ibu, iya suaminya sabar. Tapi lama-lama kok kayaknya nggak ada andil atau keberhasilan saya pada anak ini.
Nah, kalau sudah mulai gregetan, kan jadinya kita komunikasinya juga nggak baik gitu kan. Sebenarnya akhirnya banyak juga masalah-masalah atau sampai perpisahan. Ini terjadi karena hal-hal semacam itu yang tidak dikomunikasikan dari awal. Sebenarnya perlu nggak sih ada perjanjian atau mengomunikasikan ini sebelum pernikahan? Nantinya kita berbagi tugas dalam setiap kegagalan rumah tangga atau nanti ada kegagalan ketika mengurus anak. Kan bisa saja ya dihadapi anaknya di kelas pertama, di grade kelas 1 rankingnya bagus, tiba-tiba sudah mulai remaja mulai turun prestasinya. Ini kan sebenarnya tanggung jawab bareng-bareng gitu. Apakah mengomunikasikan ini sebelum memulai relasi yang serius ini penting? Memang idealnya seperti itu. Idealnya balik lagi idealnya. Karena makanya kan sekarang ini juga lagi banyak orang yang melakukan konseling pranikah. Jadi sebelum menikah udah mendingan ibaratnya kayak borok-boroknya dikeluarin aja deh gitu. Saya seperti orang yang seperti apa? Karena kan kalau pacaran itu kan masih manis-manisnya. Karena cuma nonton sama jalan-jalan. Nah, ya kan? mungkin bisa jadi ada, tapi kebanyakan nggak ada tanggung jawab bersama ketika pacaran. Nah, biasanya kaget pas menikah. Kan itu baru mulai jadi kayak teamwork ya. Yang tadinya cuma sayang-sayangan, sekarang menjadi teamwork gitu. Jadi memang lebih baik dibicarakan. Tapi kan ada balik lagi ada orang yang mungkin kurang asertif ya kita nyebut ya. Jadi nggak nyaman gitu membicarakan. Nah itu bisa lewat konseling pranikah gitu. Jadi dan bisa juga dengan istilahnya tenaga profesional untuk konseling ya. Iya. Gitu. Jadi memang kalau bisa idealnya semua itu dicegah. Kalau bisa idealnya semua dikomunikasikan. Tapi belum tentu juga nih ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Ada masanya ketika sudah dikomunikasikan ternyata di perjalanan ketemu lagi, ya dikomunikasikan kembali ya. Dikomunikasikan lagi, tapi setidaknya kita sudah pernah membahas gitu. Jadi nggak kaget juga. Karena ada pasangan yang nggak pernah mendiskusikan hal-hal seperti itu, baru muncul di tahun ke-10, kaget kan. Misalnya si suami nggak pernah nih dengar istrinya mengeluhkan soal misalnya soal anak atau nggak soal pembagian tugas, kok seperti ini. Terus tiba-tiba tahun ke-10 mengeluh, dituduhnya kamu punya pria idaman lain. Nah itu banyak yang kayak gitu kejadian. Itu serem banget, itu langsung lanjut nanti ke episode selanjutnya ya. Ketika di tahun ke-10 malah justru banyak tuduhan padahal karena tidak ada komunikasi tadi. Oke Mbak Maria, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa berguna dan bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Tetap jaga kesehatan biar terus bisa berbagi inspirasi. Oke, pemirsa Bincang Sehati, gimana nih? Tips dari Mbak Maria semuanya sudah dicatat, semoga bisa berguna untuk Anda dan keluarga ataupun Anda di tempat kerja ya. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati. Sampai jumpa.